Baik, Pak Ego, ini kami mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi BMKG bahwa gempa bumi yang 6,5 skala Richter ini dipicu akibat aktivitas sesar aktif. Bisa Anda jelaskan lebih sederhana maksudnya sesar aktif di sini seperti apa? Ya, betul sekali Pak. Berdasarkan pusat gempa bumi dan kedalamannya, kejadian ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di daerah Sama-Langa. Jadi itu memang sesarnya itu tersebut berarah dari timur laut ke barat daya. Nah, mungkin untuk secara bahasa gampangnya ini memang kita bisa menyampaikan bahwa kondisi geologi daripada daerah kejadian ini memang disusun oleh batuan yang berumur kuarter dan batuan sedimen yang berumur tersier. Kedua jenis batuan ini memang telah mengalami pelapukan. Jadi goncangan gempa bumi yang kita rasakan terasa kuat pada kedua jenis batuan tersebut karena memang kedua jenis batuan tersebut sudah mengalami pelapukan. Dia sifatnya terurai, lepas dan belum kompak. Nah, ini yang memperkuat efek kegoncangan sehingga rentan terhadap aktivitas getaran sedikit pun. Baik, nah aktivitas sesar aktif ini katakanlah memang terjadi secara periodik begitu ataukah akan menimpa suatu daerah dengan karakteristik tertentu seperti misalnya Provinsi Aceh di PD Jaya atau seperti apa, Pak? Iya, memang seluruh sesar ini kan memang keaktifannya tinggi, apalagi memang secara lempeng kan kita memang terletak di pertemuan 3 lempeng ya. Ini merupakan salah satu jalur lempeng terbesar. Nah, setiap lempeng tektonik yang ada di Hindia yang bertemu dengan lempeng ini kan juga mengaktifkan sesar-sesar yang lebih kecil. Baik, dengan aktivitas sesar aktif sendiri, apakah memang ada sebuah instruksi untuk katakanlah warga yang radiusnya berapa kilometer dari pusat gempa untuk tetap waspada ataupun bahkan akan bisa meluas lagi atau seperti apa, Pak Ego? Ya, kami kan Badan Geologi selalu mengeluarkan peta kerawanan bencana ya, terutama terkait sama gempa bumi maupun kejadian. Kita sudah mengingatkan melalui peta kami juga mengenai potensi-potensi daerah yang rawan ya, terutama daerah-daerah adanya sesar. Namun memang kan susah sekali kita untuk memprediksi kejadian gempa besar seperti ini. Baik, tapi di Provinsi Aceh memang salah satu yang potensi besar untuk terkena efek dari aktivitas sesar aktif. Pak, terkait peringatan tsunami meski dikonfirmasi sekali lagi gempa kali ini titiknya berada di darat begitu pusat gempanya dan tidak berpotensi tsunami. Namun mengingat Provinsi Aceh pernah mengalami tsunami, peringatan dini tsunami seharusnya memang sudah disosialisasikan di sana, sudah ada di sana. Tapi kami mengkonfirmasi bahwa di Kota Pidi sendiri ini masih belum ada, Pak Ego. Kami terus berkoordinasi Bu, dengan BNPB dan BMKG ya terkait sama peringatan ini. Yang jelas memang kita minta masyarakat tetap waspada karena kestabilan daripada bangunan yang sudah digoncang yang cukup kuat ini. Plus juga memang gempa susulan ada kemungkinan juga bisa terjadi di laut walaupun kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi apapun dengan kejadian seperti ini juga saya rasa Pemda, BNPB dan BMKG sudah bersama Badan Geologi sudah sangat intens mengingatkan peringatan ini kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan dari teman-teman di Kepala Badan Geologi dan juga BMKG, begitu ini bisa diprediksikan akan terjadi gempa susulannya di hari ini saja atau mungkin bahkan diperpanjang hingga 3 hari ke depan misalnya, Pak? Kita tidak bisa memprediksi gempa susulan itu kapan terjadi. Cuman memang sesar tadi? Iya, sesar tadi kan memang itu akan terjadi gempa yang cukup besar kalau memang dipicu oleh gerakan lempeng tektonik yang lebih besar. Namun perakiraan kita mengharapkan tidak terjadi lagi. Kita belum bisa memprediksi. Yang satu-satunya yang terbaik adalah kita minta masyarakat tetap waspada. Oke, sekali lagi masyarakat diminta waspada, lalu pusat gempa sekali lagi dikonfirmasi ini terjadi di darat dan tidak menimbulkan tsunami, betul begitu Pak Ego? Namun warga masyarakat diharapkan tetap waspada terkait gempa susulan. Terkait warga yang sudah terlanjur begitu menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, ini bagaimana nih Pak? Kami minta kepada seluruh masyarakat, kita minta tetap tenang dan selalu mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat. Karena memang hal-hal yang sifatnya terkait sama kebencanaan itu dikoordinasikan oleh BPBD setempat. Jadi jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab mengenai
gempa bumi maupun tsunami. Ikutin aja seluruh informasi. Saya dapat info juga BPBD setempat juga sudah gencar melakukan peringatan ini yang lebih detail, mengambil langkah-langkah pelaksanaan daripada kejadian ini. Baik, ada nomor kontak hotline begitu Pak untuk diakses sebagai bantuan informasi mungkin untuk para korban dan juga kerabat terkait bencana ini? Ini semuanya dikoordinasikan oleh BPBD. Nanti, BPBD ya, baik. Seluruhnya harus mengontak, jadi biar ini satu komando, kita menyampaikan ke masyarakat seluruh ini BPBD sudah koordinasi di daerah. Ya. Baik, di BPBD. Dan satu lagi Bu, kami dari tim tanggap darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM sekarang ini sedang mengirim tim tanggap darurat ke lokasi langsung. Jadi memang tugas tim ini untuk juga memberikan melihat kejadian, melihat dampak maupun melihat penyebab. Dari penyebab itu kita bisa merekomendasikan apakah gempa susulan kemungkinan terjadi, bagaimana masalah relokasi dan lain sebagainya.